forex trading. Kebetulan mata kuliah yang saya bawakan selama ini yaitu hukum ekonomi syariah, atau biasa dikenal dalam bahasa Arabnya yaitu fikih muamalah. Jadi seluruh yang terkait transaksi atau akad-akad ekonomi, nah inilah yang menjadi bidang saya. Selain itu, saya juga sebagai sekretaris jurusan perbandingan mazhab dan hukum. Jadi jurusan ini kalau kita memahami ilmunya itu sangat fleksibel dalam menentukan dan menetapkan suatu hukum, baik hukum terkait dengan ekonomi, terkait dengan pidana, terkait dengan perdata. Karena dalam jurusan ini semua aliran-aliran hukum, baik aliran hukum Islam maupun hukum konvensional itu menjadi objek kajiannya. Sehingga keputusan atau ketetapan hukum yang dilahirkan itu berasal dari beberapa kajian pendapat terhadap suatu persoalan hukum. Makanya orang yang memiliki keahlian ini itu sangat moderat dan sangat tidak kaku dalam menetapkan dan menentukan sebuah hukum terhadap sebuah persoalan. Termasuk forex trading. Kalau kita mendengarkan rumor-rumor yang ada di masyarakat, sepertinya forex trading itu ya dalam tanda petik itu kesannya kurang bagus. Kenapa? Karena mindset masyarakat kita itu begitu menyebut forex trading itu selalu muncul, kalau bukan mesir atau judi, itu penuh dengan spekulasi di dalamnya. Nah, sehingga selain dua hal tersebut, ada juga yang sering menghembuskan itu bahwa di dalam forex trading itu pasti ada ribanya. Persoalannya, riba itu kapan terjadi? Nah, karena tidak semua di dalam forex trading itu mengandung riba. Ya, karena riba itu sendiri dalam pandangan ulama kita itu ada dua. Ada riba yang namanya riba buyu, riba di dalam jual beli. Apa contohnya? Ya, contohnya misalnya riba fadal. Jadi riba fadal itu yaitu riba yang terjadi karena ada pertukaran barang yang sejenis yang pada saat kita menukarkan itu ada kelebihan. Nah, di dalam hadis itu kan disebutkan ada 6 macam, ya, ada 6 macam yang dianggap sebagai barang ribawi. Nah, kapan itu dianggap barang ribawi? Kalau ketika terjadi pertukaran itu ada kelebihan. Misalnya emas dan emas. Saya misalnya dengan Pak Edwin mau tukaran emas sejenis sama-sama 24 karat. Saya tukaran sama Pak Edwin. Pak Edwin memiliki emas 5 gram, saya 6 gram. Saya tukar sama Pak Edwin, kita tukaran, Pak Edwin tidak apa-apa, saya lebih 1 gram. Nah, kelebihan 1 gram inilah yang dianggap riba. Itu namanya riba fadal. Ya, jadi dalam hadis itu disebutkan emas, perak, gandum, kurma, garam dan syair dan semacam dengan gandum. Nah, kapan itu terjadi pertukaran 6 jenis barang itu dan ada kelebihan, maka disitulah terjadinya yang namanya riba. Tapi namanya riba fadal. Kalau dipertanyakan bagaimana status hukumnya, ya jelas al-aslu bin nahyi li tahrim.
Kalau ada suatu larangan dan itu kita langgar, maka endingnya hukum itu adalah haram, tidak bisa. Ya, Pak Mustari punya garam 1 ember, saya punya 1 drum, saya tukaran, tidak apa-apa. Kelebihannya itulah yang riba, itu riba fadl. Tetapi itu bisa kita siasati kalau kita jenisnya kita ubah. Pak Ustaz Mustari garam, saya air, saya tukaran. Itu tidak terjadi riba di dalamnya. Singkatnya bahwa kalau itu sama jenisnya dan itu ada kelebihan, itulah yang melahirkan yang namanya riba. Itu namanya riba fadl. Nah, kemudian juga ada namanya riba nasi'ah. Ya, riba nasi'ah itu saya menukar dengan Pak Ustaz Mustari, sama-sama jenisnya. Saya terima hari ini hari Sabtu, barangnya Pak Ustaz Mustari itu garam 1 ember. 1 bulan ke depan baru saya berikan Ustaz Mustari garam saya. Maka terjadinya penundaan penyerahan barang yang ditukar itulah melahirkan yang namanya riba. Namanya riba nasi'ah. Riba yang terjadi karena tertundanya penyerahan barang yang mau ditukar itu. Nah, itu yang perlu kita pahami. Nah, kemudian juga ada namanya riba ad-duyun. Nah, inilah yang banyak terjadi di dalam transaksi utang piutang. Ya, saya misalnya meminjam kepada Ustaz Mustari 100 juta. Tetapi saya sudah persyaratkan di awal, Pak Mustari, kalau saya mengembalikan uangnya Pak Mustari, saya berikan 100 juta, 110 juta. 10 jutanya inilah yang namanya riba. Ini namanya riba qardun, manjar manfaatan, ya, bahwa riba. Siapa yang mengambil keuntungan atau manfaat dari sebuah transaksi itu, maka itulah riba. Tetapi 10 juta ini bisa berubah tidak menjadi riba pada saat saya menyerahkan 100 juta sama kepada Ustaz Mustari. Saya kembalikan 110, tapi saya tidak dipersyaratkan. Begitu saya mengembalikan, saya tidak bilang-bilang. Saya cuma bilang, Pak Mus, saya pinjam uang 100 juta, saya kembalikan 110. 10 juta ini terima kasih, ucapan terima kasih karena bisnis saya di Dexpro itu berhasil. Silakan, ini ucapan terima kasih. 10 juta ini bukan riba karena tidak dipersyaratkan di awal pada saat penyerahan utang piutang itu. Nah, seperti itu. Nah, ada juga namanya riba jahalah. Nah, inilah riba yang terjadi pada masa sebelum datangnya Islam. Nah, apa itu riba jahalah? Yaitu utang piutang yang dipersyaratkan ditambah karena keterlambatan pengembalian utang itu. Misalnya saya sepakat sama Ustaz Mustari, saya kembalikan hari Jumat kemarin, tapi uang saya baru saya pegang hari ini. Nah, begitu saya kembalikan kepada Ustaz Mustari bilang, terlambat kan? Ya, saya mengatakan terlambat. Kalau kamu terlambat, maka yang 100 juta itu kamu tambah 2 juta. Itu sebagai risiko keterlambatan pengembalian utang Anda. Ya, didenda istilahnya, penalti. Nah, inilah riba yang terjadi sebelum kedatangan Islam. Kenapa saya perlu sampaikan secara umum dulu tentang riba? Karena inilah yang sering menjadi pertanyaan di masyarakat kita, bahwa di dalam forex trading itu selalu mindsetnya masyarakat itu pasti ada riba.
Nah, nanti kita lihat seperti apa riba yang ada di dalam forex trading itu. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara tentang forex trading di dalam Islam itu jauh sebelumnya Islam sudah membicarakan hal tersebut. Nah, di dalam kajian atau buku-buku fikih itu biasa dikenal dengan jual beli sarf. Jadi bukan jual beli saraf, tapi sarf. Ya, jadi jual beli sarf itu yaitu tukar menukar antara barang yang satu dengan barang yang lain. Itu sarf. Nah, kalau forex trading dalam biasa kita baca itu namanya palas, valuta asing. Kalau dalam bahasa fikihnya itu namanya sarf, ya, jual beli barang. Nah, di mana dasarnya sampai forex trading itu dibolehkan di dalam Islam? Nah, di dalam salah satu hadis Nabi yang diriwayatkan dalam hadis Sahih Bukhari, bab al-buyu atau bab jual beli. Dalam buku itu dijelaskan, wabi'ud zahaba bil fiddati wabil zahabi wabil fiddati bil zahabi kaifa syi'tum. Perdagangkanlah atau tukarlah emas dengan perak dan perak dengan emas sekehendakmu. Jadi dasar diperbolehkannya orang tukar menukar, ya, kalau dalam dunia forex kan yang ditukar itu kan mata uang atau valuta asing. Tapi dasar ulama kita membolehkan seperti ini, yaitu jualan emas dengan perak atau perak dengan emas yang kamu kehendaki, dipersilakan. Jadi jual beli itu bukan hanya bermakna ada uang ada barang, tapi boleh jadi dalam suatu masyarakat namanya jual beli bisa jadi barang dengan barang. Kemarin saya mengantar mahasiswa, kebetulan ada mahasiswa KKN mereka di kampungnya Haji Manto itu di masyarakat orang biasanya membeli itu pakai beras, yang dibeli itu gula merah, jadi bukan dalam bentuk uang. Nah, itu juga sudah namanya jual beli. Jadi bukan nanti yang kita gunakan baru itu dinamakan jual beli. Barang dengan barang kalau nilainya sama dan itu disepakati oleh kedua belah pihak, maka sudah terjadilah yang namanya transaksi jual beli. Nah, makanya satu hal yang perlu dipahami dalam prinsip jual beli itu ada namanya keridhaan. Makanya ahli atau para pakar fikih itu selalu memegang satu prinsip, al-aslu fil aqdi ar-rida bainal muta'aqidain, bahwa hukum asal daripada jual beli itu sebenarnya keridhaan. Kalau orang sudah rida, ya, saya bicara sama Aji tadi di belakang, Aji Jasmine, sekalipun laptop ini saya misalnya beli 1 juta, kemudian Aji di belakang membeli 10 juta, itu tidak ada masalah, tidak ada riba di dalamnya. Sekalipun harganya itu sangat menjorok perbedaannya. Makanya dalam surah Al-Baqarah 275, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah itu mengharamkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi sekalipun misalnya laptop ini saya beli 1 juta, Aji Jasmine itu mau membeli 10 juta, prinsip dasarnya itu sudah saling reda, tidak ada masalah. Ya, sekalipun misalnya dia mau beli 50 juta karena dia butuhkan itu laptop, karena di sini ada Dex Pro yang produktif, tidak ada masalah. Yang penting reda.
ya sama-sama senang. Nah, seperti itu prinsip di dalam jual beli. Demikian halnya dalam forex trading seperti itu juga. Jadi yang perlu juga saya sampaikan bahwa kenapa trading forex itu halal? Yang pertama bahwa karena trading forex itu memiliki produk yang diperjualbelikan. Apa produknya? Valuta asing, mata uang, balas. Ya. Kemudian kenapa forex trading itu halal atau tidak mengandung riba? Nah, karena dalam forex itu tidak meminjamkan uang dengan harapan ada pengembalian yang lebih. Nah, itulah jawaban kita pada saat ada masyarakat bertanya bahwa di forex trading itu ada mengandung riba. Di mana letak ribanya? Nah, tetapi kalau kita sudah masuk ke persoalan macam-macam forex itu kan, forex itu di dalam buku-buku yang ada itu ada transaksi spot, ada namanya transaksi forward, ada namanya transaksi swap, ada namanya transaksi option. 4 transaksi ini pasti ada di dalam forex trading. Dan berdasarkan fatwa MUI, ya, jadi fatwa itu yang saya kaji di mata kuliah hukum Islam di S3, fatwa itu tidak sembarangan dikeluarkan. Jadi misalnya fatwa tentang forex trading, masyarakat meminta karena sudah meresahkan ini forex. Banyak orang yang sudah terjadi konflik karena ada yang mengatakan ini riba, ini haram, ini halal, ini tidak riba. Maka di dalam majelis ulama dalam menetapkan sebuah fatwa hukum itu tidak sembarangan. Misalnya forex trading, bagaimana keputusan hukumnya? Maka yang dihadirkan itu yang pertama pasti dihadirkan orang yang ahli ekonomi, dihadirkan orang yang ahli hukum ekonomi, dihadirkan pakar IT, bagaimana proses atau mekanisme forex trading itu. Nah, dihadirkan pakar fikih, dihadirkan semua pakar tafsir hadis, semua para pakar yang ada kaitannya dengan forex trading itu semua dihadirkan. Lalu setelah itu diminta mereka untuk memberikan pendapatnya, bagaimana ini? Apa dari sisi ekonominya, bagaimana forex trading? Kemudian dari sisi IT-nya misalnya, bagaimana mekanisme forex trading itu? Nah, kemudian dari pakar fikih, bagaimana pandangan fikih terkait dengan forex trading itu? Semua pakar sudah berkumpul di dalam sebuah ruangan. Dan itu tidak seharian, butuh waktu yang lama untuk diputuskan karena diperlukan kajian-kajian yang mendalam terkait dengan status hukum forex trading itu. Sehingga dalam fatwa MUI yang mengakhiri perdebatan status forex trading itu, maka keluarlah fatwa yang diselesaikan oleh Dewan Syariah Nasional MUI nomor 28 /DSN MUI /3 tahun 2002. Jadi fatwa tentang forex trading itu sudah ada fatwa dari MUI sejak 2002. Nah, apa keputusannya? Ya, keputusannya bahwa dari 4 jenis transaksi itu 3 diantaranya yang tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan hanya transaksi spot. Apa itu transaksi spot? Nah, transaksi spot itu
adalah transaksi begitu kita buy atau sell, begitu juga hari itu juga masuk ke rekening kita. Misalnya kita beli dolar misalnya, atau menjual dolar, kita beli dolar 9.500, kita jual 10.000. Nah begitu kita beli 9.500, maka pada saat itu juga masuk di rekening si penjual. Nah demikian juga hanya dolar itu masuk ke rekening kita pada saat itu juga. Nah itu transaksi spot. Dan inilah dalam bahasa fikih yang dinamakan yadin biyadin. Transaksinya langsung pada saat itu juga. Dan saya melihat di dalam Dexpro, saya sempat baca-baca kemarin, transaksinya itu tidak lebih dari 3 menit. Berarti persyaratan Dexpro ini sudah terpenuhi, dan itu jauh dari unsur riba dan unsur halal haramnya. Bahkan dalam fatwa itu kan bisa sampai 2 hari, 2 kali 24 jam. Kenapa sampai 2 kali 24 jam? Karena ini kan transaksi global seperti yang disampaikan oleh Edwin. Dana yang berputar di dalam forex trading itu 3,2 triliun. Bayangkan begitu banyaknya uang yang beredar atau yang berputar di dalam forex trading, sehingga MUI memberikan jangka waktu yang paling lama itu 2 hari. Nah tapi saya lihat di Dexpro, begitu transaksinya selesai, itu hari juga masuk ke rekening kita. Dan itulah yang terhindar dari kita yang namanya riba. Ya, riba dalam hal ini namanya riba nasiah, karena tidak terjadi penundaan penyerahan. Begitu kita beli jam 2 menit, begitu juga masuk ke rekening kita. Maka itu terhindar dari riba. Kalau mau dikatakan ada unsur riba di dalamnya, karena tidak menunggu waktu yang lama. Nah itu yang perlu kita pahami semua. Dalam perdebatan seperti yang dikirimkan di YouTube, Ustaz Mustari, ada Adi Hidayat, ada Ustaz Abdul Samad, ada Khalid Basalama, ada Buya Yahya. Pada prinsipnya mereka mengatakan kalau itu tidak terjadi penundaan penyerahan barang atau uangnya, maka itu tidak mengandung riba. Yang menjadi persoalan itu tadi lebih ya maksimal 2 hari. Misalnya saya beli dolar, kemudian si penjual itu nanti sepekan ke depan baru mengirim rupiahnya ke saya. Nah itu riba, karena sudah terjadi penundaan penyerahan nilai dolar yang saya beli. Nah seperti itu. Kemudian yang perlu juga dipahami bahwa dalam transaksi forex trading itu tidak ada tebak-tebakan di dalam. Tadi sudah dijelaskan Pak Edwin, itu ada analisis teknikal dan fundamental. Jadi orang yang tidak punya pengetahuan tentang trading jangan coba-coba, pasti ujung-ujungnya loss. Karena kenapa? Ya tidak ada ilmu. Makanya yang lain adalah tebak-tebakan. Nah seperti itu. Jadi kalau seperti ini, maka itu juga otomatis kita sudah terhindar daripada judi, karena tidak ada gambling di dalam, tidak ada tebak-tebakan. Semua jelas, kapan kita berposisi, kapan buy, dan kapan sell, itu kan jelas di situ. Ya, judi kan seperti yang kita pahami, kita main, kita tidak bisa memastikan berapa untung saya, berapa kerugian saya. Nah, kalau dia jelas, ya jelas badannya, kemudian kita mampu melakukan analisa baik teknikal maupun fundamental, ya
Ya, saya kira ya profit yang kita harapkan itu pasti kita raih. Nah, kemudian trading forex juga itu ditransaksikan secara langsung. Nah, saya kira di dalam Dexpro itu langsung ya transaksinya. Kemudian uang yang didapatkan dari trading ya hari itu juga dipindahkan ke rekening kita. Jadi dia tidak mengendap, dia tidak lebih dari 2 kali 24 jam. Artinya apa? Artinya bahwa kita sudah terhindar daripada yang namanya riba nasiah. Kita juga sudah terhindar dari yang namanya haram, karena bukan tebak-tebakan, perlu analisa fundamental dan teknikal. Apatah lagi kalau kita sempat dan punya kemampuan beli robot Dexpro, saya kira itu lebih aman. Karena seperti yang disampaikan oleh Pak Din, robot itu kan diberikan algoritma yang sangat rumit. Kita yang punya basic ekonomi atau basic bahasa, saya juga punya basic bahasa, angkat tangan kalau sudah berbicara tentang algoritma itu, saya angkat tangan. Kalau saya punya lebih baik jadi robot Dexpro. Nah, seperti itu. Jadi saya kira saya juga pernah berbicara orang-orang yang banyak terlibat di asuransi, banyak terlibat di perbankan. Mereka pada umumnya itu menggunakan robot, karena robot itu bermain selalu di level safety, bermain di wilayah aman, 0,5% sampai 3%, dan itu Dexpro yang dia lakukan. Mana mungkin ada perbankan ya di Indonesia ini yang mampu membayar bunga sampai miliaran per bulan kepada nasabahnya. Tidak ada itu kalau tidak bermain di forex trading. Apa usaha harinya bank? Apa usaha harinya asuransi? Kalaupun ada, itu kita bisa mengukur kemampuan untuk mendapatkan keuntungan. Kalau tidak bermain di forex trading, tidak bisa membayar bunga, tidak bisa membayar klaim di dalam perusahaan asuransi itu kalau tidak bermain di forex trading. Dan mereka itu hampir semuanya menggunakan robot. Nah, kenapa bisa mereka bayar? Karena dia punya kapitalnya itu sangat besar. Ya, coba lihat ini berapa modal yang dia miliki saat ini. Itu kalau dimasukkan di Dexpro, kita juga bisa bayar. Kita punya nasabah yang hampir ratusan juta itu. Nah, persoalannya tadi, ya itu tadi kita, ya dalam tanda petik kita kekurangan modal sebenarnya. Tapi kapan kita punya modal kuat, saya yakin berapapun yang kita inginkan dari profit itu bisa kita bayar. Perusahaan bisa membayar itu. Nah, seperti itu. Ya, saya kira itulah saya pikir poin-poin penting bahwa riba itu bisa terjadi di dalam Dexpro kalau pada saat dia profit itu di pending dulu sampai lewat dari 2 kali 24 jam. Tapi kenyataannya Dexpro tidak begitu, tidak lebih dari 3 menit begitu kita profit langsung masuk ke rekening kita. Apa namanya, untuk mendapatkan profit. Dia selalu bermain di wilayah aman, ya wilayah safety, 0,5 sampai 3%. Persoalannya kemudian kita ini yang sudah biasa pegang ratusan juta, lalu kemudian profitnya ya 300.000, 2 juta 1 bulan. Pertanyaannya, siapa yang mau berikan kita uang 2 juta per bulan? Cuma ngopi-ngopi di rumah, balik-balik, punya lagi rekening, masuk lagi di rekening. Nah, itulah yang disampaikan Haji Manto, uang yang bekerja untuk kita, dan itu ada di Dexpro. Nah, jadi yang kesimpulannya berdasarkan hasil bacaan saya tentang Dexpro, Dexpro itu jauh dari riba dan jauh dari kata-kata haram.
Karena apa yang dipersyaratkan oleh para ulama itu tidak dipenuhi oleh Dextro. Dia transaksinya itu hari juga malah tidak sampai 3 menit. Namun menetapkan itu bisa transaksinya lebih dari 1 hari, 2 kali 24 jam. Kita hanya 3 menit, berapa perbedaan waktunya itu? Nah, yang terakhir barangkali manusia itu hanya bisa berusaha, tapi Tuhanlah yang menentukan. Persoalan rezeki itu adalah persoalan di tangan Tuhan. Oleh sebab itu, sekalipun kita memiliki Dextro, maka satu keyakinan seperti disampaikan oleh tadi Haji Mato, keyakinan tentang the belief of the God. Ada keyakinan bahwa ada Tuhan yang mengatur rezeki kita semua. Maka salah satu cara untuk mendapatkan rezeki, perbanyaklah salat duha. Apa doanya salat duha? Allahumma in kana rizqi bis samai fanzilhu wa in kana fil ardi fakhrijuhu in kana mu'siran fayassiruhu in kana haraman fatahhiru in kana ma'idan faqarribuhu. Itu kuncinya. Ya Tuhan, kalau rezekiku itu di langit, maka turunkanlah rezeki itu. Kalau dia masih ada di dalam bumi, maka keluarkan dia. Kalau masih sulit rezekiku ya Allah, maka mudahkanlah ia. Kalau dia haram, fatahhiru, maka jadikanlah dia halal. Wa in kana ba'idan, dan kalau dia masih jauh-jauh, seperti tadi Haji Nawik sudah 6 bulan bergabung di Dextro, tapi belum juga ada yang didapatkan, maka perbanyaklah salat duha. Boleh jadi dengan salat duha ini, apa yang kita harapkan itu insya Allah kita akan meraih semua. Dan itulah konsep dan prinsip seorang Islam. Kita selalu menghadirkan ya Allah itu selalu pada posisi paling di atas. Apapun kegiatan kita selalu hadirkan bahwa ada Allah yang senantiasa membagi rezeki kepada hambanya. Dan harus juga diingat, wallahu qaddalakum ba'da bil rizki. Bahwa Tuhan itu melebihkan antara satu dengan orang lain itu dalam hal rezeki. Jadi tidak perlu kita merasa cemburu. Dia punya mobil Alphard, saya masih PT-PT. Nah, kita itu biasa tidak menerima kenyataan. Kita selalu tidak menghadirkan Allah pada persoalan rezeki sebenarnya itu Allah yang menentukan. Nah, coba ya saya selalu berkontemplasi. Coba kita lihat itu cicak ya. Kan mencari rezeki tidak mungkin. Nah, makanya dalamnya cicak ini apa semuanya bisa datar seekornya hop lalu ditangkap. Cicak yang ditangkap rezeki, bukan cicak yang mencari rezeki. Nah, Dextro juga begitu. Dextro yang didatangi uang, bukan Dextro yang mencari uang. Nah, seperti itu. Nah, saya kira itulah barangkali yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita tetap semangat, karena bagaimanapun juga mencari nafkah itu adalah kewajiban bagi seorang suami, dan memberikan nafkah kepada keluarga itu merupakan pahala yang sangat luar di mata Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itulah barangkali. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.